Baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Saya, Pak. Nggih, monggo Mbak Baza ya. Ya, dipimpin Mbak Baza. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita membaca basmalah sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan bismillah tadi, semoga proses pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan penuh barokah. Oke. Sebelum itu Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak dari ketua kelas. Apakah temannya ada yang izin? Tidak ada, Pak. Masuk jadi semua. semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, nah, anak-anak, kenapa kalian di sini? Apakah ada sesuatu? Apakah mau dikerjakan? Kalian di sini belajar ya? Ya, Pak. Belajar karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Maka dari itu kita sebagai terkhusus anak-anak ini, insya Allah menjadi orang-orang besar, penerus agama ini dan penerus bangsa ini, maka harus belajar dengan semangat. Oke, baik. Jangan ngantuk. Nah, untuk pagi hari ini apakah ya sudah ada yang sudah tahu apa kita akan bahas apa itu? Saya, Pak. Dari hari ini. Saya tahu, Pak. Apa? Tentang amar dan nahi. Nah, amar dan nahi. Apakah anak-anak sudah membaca buku tadi malam sebelum hari ini mulai pelajaran? Tadi malam apakah ya? Sudah ada yang membaca buku? Sudah, Pak. Alhamdulillah, bagus. Jadi tujuannya pelajaran kali ini yang berkaitan dengan kaidah amar dan nahi. Amar itu apa? Perintah, Pak. Perintah, dan nahi Larangan. nah, larangan. Nah, coba anak-anak perhatikan di depan. Bapak akan menampilkan apa ya, presentasi atau PowerPoint. Bisa dibaca dan disimak dan dipahami. Nanti kalau semisal ada yang dibingungkan, silahkan ditanyakan. Nggak usah malu-malu karena kalian itu sudah besar. Sudah kelas berapa? Kelas 12 semester genap. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kaidah amar dan nahi. Amar dan nahi. Kita akan bahas pengertian, terus bentuk sigot. Sigot itu apa? Kalimat, Pak. Nah, Susunan kalimat. Terus kaidah. Baik kaidah amar dan kaidah nahi. Yang pertama yaitu amar. Bukan amar teman kita satu kelas atau amar yang jualan cilok aku ya, tapi amar di sini pengertiannya itu bentuk perintah, bukan teman kalian gitu ya. Jadi perintah, pengertiannya perintah. Ini pengertian amar. Pengertian amar itu artinya perintah, sedangkan menurut istilah pola berfi'li minal a'la ilal adna. Jadi tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi pada yang lebih rendah kedudukannya. Yang maksud lebih tinggi dan lebih rendah itu yang dimaksud kedudukannya. Kalau dalam konteks pelajaran apa ini? Fikih. Fikih. Jadi yang lebih tinggi itu Allah Subhanahu wa taala, yang lebih rendah itu kita, manusia sebagai hamba. Jadi kita mematuhi perintah Allah, yaitu perintah yang ada di mana? Quran dan hadis. Pintar sekali. Itu pengertian amar.
Yang ke selanjutnya yaitu bentuk sigot amar. Tadi sigot apa anak-anak? Bentuk kalimat. Susunan Kalimat, Pak. susunan kalimat. Nah, di sini ada bentuk sigot amar ada 6. Yaitu yang pertama fi'il amar atau kata kerja ya. Bentuk perintah. Nah, yang pertama yaitu fi'il amar. Kata kerja bentuk perintah. Yang di buku mungkin bisa dibacakan. Yang poin pertama siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang pertama, fi'il amar atau kata kerja bentuk perintah. Contoh lafaz aqimu. Itu terdapat pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Di sini apa tadi? Fi'il amar. Bentuk perintah. Allah memerintahkan kita untuk apa? Sholat, Zakat, dan rukuklah. Nah, itu ya bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah memerintahkan kepada hambanya itu untuk melakukan sholat dan menunaikan zakat. Yang kedua bentuk sigot amr, yaitu fi'il mudhari yang didahului lam amr, yaitu amr itu perintah. Contohnya fi'il mudhari itu apa anak-anak? Sedang dilakukan. Sedang dilakukan. Contoh walatakun. Contoh kalimatnya walatakun. Hendaklah ya. Dalam surat Ali Imran ayat 104. Dan di kalimatnya ada walakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi hendaklah ada di antara kamu segala umat yang menyeru kepada kebajikan. Jadi di sini yang sedang dilakukan, Allah memerintahkan kita untuk apa? Menyeru kepada kebajikan, Pak. Nah, kebajikan atau kebaikan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, mengajak kepada kebaikan, yaitu ya seperti dakwah untuk golongan-golongan yang mungkin butuh ilmu ataupun yang memerlukan bimbingan. Nah, itu perintah dari Allah untuk mengajak mereka dalam kebaikan. Yang ketiga apa? Isim fi'il amar. Nah, isim fi'il amar. Contoh lafalnya alaikum anfusakum. Jadi jagalah dirimu. Yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 105 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum ma dhalla idza tadaitum. Jadi hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Kata apa Bunda ya kepada subjek. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat padamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Jadi semisal Allah memberikan petunjuk kepada seseorang itu sudah diberikan hidayah kepada Allah, walaupun banyak orang yang ingin kesesatannya, pasti akan tidak bisa. Soalnya Allah tidak berkehendak akan itu, karena Allah berkehendak akan hamba itu diberi kepada petunjuk, karena Allah memberikan seorang itu petunjuk dan orang lain itu tidak bisa menyesatkannya. Bentuk sigat yang ke berapa? 4. Masdar pengganti fi'il.
Contoh lafalnya ihsana. Dalam surat Al-Isra ayat 23, wabil walidaini ihsana, dan berbuatlah baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Itu juga perintah. Yang keempat ini termasuk dalam birrul walidain. Itu apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya yang kelima, yaitu bentuk sifatnya kalam khobar, yang berarti itu berita, memberikan berita. Contohnya di buku ada surat Al-Baqarah ayat 228. Coba dibacakan ayat 228 surat Al-Baqarah. Wal mutallaqah. Atau langsung artinya? Artinya saja ya Pak. Ya. Yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Nah, berita di situ yang mana? Hendaklah menahan diri. Menunggu 3 kali quru. Yang selanjutnya bentuk sigot amr. Yang keenam, lafal-lafal yang bermakna perintah. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 183. Bentuk perintahnya kalimat atau kata kutiba. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk berpuasa. Nah, pas bulan Ramadan ini siapa yang tidak berpuasa? Puasa semua, Pak. Puasa semua, bagus. Mungkin beberapa teman kita ya tidak berpuasa karena beberapa hal ya. Itu tidak apa-apa. Jadi jangan diajengi, kamu tidak puasa, dosa. Gitu ya, karena sudah kelas 8, sudah tahu lah. Gitu. Misalkan yang perempuan karena sedang haid tadi maka tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi mengganti hari setelah Ramadan, mengganti puasa setelah Ramadan. Nah, itu tadi bentuk sifat amr ada 6. Yang selanjutnya kaidah amar. Kaidah amar ini ada 5 kaidah. Yang pertama wajib ya, wajib. Al-asal fil amri lil wujub. Pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada yang wajib. Maksudnya jika ada dalil Al-Quran maupun al-hadis yang menunjukkan perintah wajib, nah maka yang tidak mengerjakan itu mendapat dosa. Pekerjaan wajib itu apa toh? Harus dilakukan, Pak. Dan jika seseorang tidak melakukan mendapat dosa. Yang selanjutnya kaidah amar berikutnya yang kedua, cukup dilakukan sekali. Al-asl fil amri la taqtabil takrar. Perintah itu pada dasarnya tidak menghindari pengulangan atau selalu mengerjakan begitu ya. Contohnya ibadah haji. Kalau seorang mampu mengerjakan ibadah haji, sudah mampu mengerjakan ibadah haji, sudah melakukan 1 kali, apakah juga diwajibkan untuk kedua kalinya? Tidak ya. Nah, itu namanya tidak perlu pengulangan, jadi cukup 1 kali. Contohnya ibadah haji. Oke, yang selanjutnya kaidah amar tidak terburu-buru, ora susu, ora yang gage-gage gitu ya. Jadi santai. Al-asl fil amri la yaqta bil faul. Perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan kepada kesegeraan.
Contohnya ibadah haji lagi. Nah, ibadah haji ini perintahnya itu Allah memberikan perintah itu tidak segera, akan tetapi perintah haji ini siapa yang mampu, siapa yang siap, bagi yang siap, bagi siapa yang mampu, bagi yang siapa yang siap, maka wajib untuk melakukan ibadah haji. Jadi tidak terburu-buru, semampunya, sebisanya, siapnya kapan gitu ya. Yang selanjutnya kaidah amar, yaitu perintah yang disertai perantara. Al-amru bisyai amrun biwasa ini. Jadi perintah terhadap suatu perbuatan, perintah juga terhadap perantaranya. Contohnya, anak-anak sudah wajib sholat kan? Sudah, Pak. Sudah. Rukun sholat apa aja? Termasuk wudu. Nah, itu juga termasuk wudu, itu termasuk perantara. Akan tapi jika kita mengerjakan sholat, maka juga diwajibkan untuk kita berwudu. Nah, itu namanya wasilah. Jadi perintah terhadap suatu perbuatan, perintah juga terhadap wasilahnya, perantaranya, yaitu wudu tadi. Jadi diwajibkan. Yang kaidah yang terakhir yaitu perintah dan larangan. Jadi perintah sudah larangan berarti diperbolehkan mengerjakan kebalikannya. Jadi contohnya ziarah. Pada zaman dahulu itu Rasulullah melarang kita berziarah. Akan tapi Rasulullah kemudian malah membolehkan ya, bahkan menganjurkan, karena dalam ziarah itu terdapat manfaat. Salah satunya kita mengingat kematian. Jika kita mengingat mati, maka kita akan selalu senantiasa beribadah kepada Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan mengerjakan amal-amal perbuatan kebaikan karena kita mengingat mati. Nah, dalam hadis Rasulullah bersabda, dulu saya melarang kamu berziarah kuburan, menziarahi kuburan, maka sekarang ziarahlah, gitu ya. Ziarahlah. Maka ini suatu perintah juga agar kita mendapat manfaat-manfaatnya. Oke, tadi amal sudah selesai. Sekarang kita menuju kepada apa tadi? Nahi. Nah, pengertian nahi sendiri itu apa? Larangan. Menurut istilah, tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Tadi maksudnya yang lebih tinggi dan lebih rendah itu, yang lebih tinggi itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang rendah itu kita sebagai hambanya. Dan kita harus mematuhi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu pengertiannya. Nahi. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk sigat nahi. Ada 3. Yang pertama, fi'il mudhari' yang didahului lam nahi atau larangan. Contohnya dalam lafal wala taqrabu dalam surat Al-Isra ayat 32. Itu larangan, janganlah wala taqrabu. Ayatnya wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, bentuk fi'il mudhari' dari didahului larangan tadi apa katanya? Kalimatnya apa? Wala taqrabu, larangan, dan janganlah. Yang kedua, fi'il mudhari' yang didahului lam nafi atau itu bentuk ya. Contoh lafalnya yamassu. Jadi menyentuh, bentuk menyentuh. Dalam surat Al-Waqiah ayat 79.
La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Artinya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Yang ketiga, bentuk sifat nahi, yaitu lafal-lafal yang memberi pengertian haram. Nah, pengertian haram atau perintah meninggalkan suatu perbuatan. Contohnya kalimat hurrimat atau diharamkan. Contoh pada surat An-Nisa ayat 33. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, itu haram. Jadi lafal-lafal yang memberikan pengertian haram itu untuk bentuk sifat nahi. Ada berapa tadi? Ada 3, Pak. 3. Oke. Yang selanjutnya kaidah nahi ya. Nah, kaidah nahi itu ada 4. Yang pertama haram, yaitu al-asl fin nahyi tahrim. Pada asalnya itu menunjukkan pada haram. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 11. La tufsidu fil ardi. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Janganlah, itu bentuk suatu keharaman. Yang selanjutnya kaidah nahi ada membahayakan. Jadi pada asalnya nahi itu akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak. Jadi akibat, ada sebab ada akibat. Ketika kita melakukan larangan ataupun maksiat, maka akibatnya ya nanti ketika kita sendiri. Jadi larangan itu mengandung unsur kerusakan. Nah, di sini kullu amrin laisa alaihi amruna fahuwa qad. Jadi setiap perkara yang tidak ada perintah kami maka tertolak. Tuh, sebabnya itu. Yang selanjutnya kaidah nahi larangan yang berkelanjutan. Larangan yang mutlak menghendaki berkekalan atau kekal dalam sepanjang masa. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara. Jadi hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, jangan dipotong ayatnya. Janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Jadi Allah memerintahkan saat kita mabuk jangan sholat gitu ya. Nanti tidak balik-balik bahasanya mungkin ataupun salah gerakannya itu bisa jadi. Nah, perintah ini itu terus menerus dan itu kekal. Perintah itu harus dilakukan berkelanjutan. Yang selanjutnya yang terakhir kaidah nahi. Yang keempat, perintah mengerjakan dari kebalikannya. Jadi apabila seseorang dilarang untuk mengerjakan sesuatu, berarti Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan kebalikan dari perbuatan itu. Contohnya ya, surat Luqman ayat 13. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman. Nah, di poin ini larangannya apa? Mempersekutukan. Mempersekutukan, kebalikan dari mempersekutukan mentauhidkan. Mentauhidkan, benar. Jadi mentauhidkan itu mengesahkan Allah, jangan mempersekutukan. Jadi itu bentuk dari perintah mengerjakan dari kebalikannya. Jadi itu tadi. Nah, sekian ya pembelajaran pada pagi hari ini berkaitan tentang amar dan nahi. Amar itu apa? Perintah.
nahi larangan. Nah sebelum Bapak tutup, maka tadi itu Bapak minta tolong pada perwakilan ya, ini kan sudah kelas 12, untuk menyimpulkan sedikit saja nggak apa-apa terkait materi yang kita ambil tadi. Oh, Mbak Baza. Saya Pak. Iya. Menyimpulkan dari pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu fikih mengenai amar dan nahi. Yang pertama amar, yaitu secara bahasa yang merupakan perintah. Secara istilah, tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Bentuk dari sifat amar sendiri yaitu yang pertama fi'il amar, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga isim fi'il amar, yang keempat masdar pengganti fi'il, yang kelima kalam khobar bermakna berita, yang keenam lafaz-lafaz yang bermakna berita. Lalu yang selanjutnya mengenai nahi. Nahi secara bahasa adalah larangan. Secara istilah, tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Sudah Pak? Ya, sudah, terima kasih. Silakan dulu ya. Ya. Tepuk tangan untuk kita ya. Nah besok Bapak minta perwakilan yang lainnya gitu ya, biar ada gregetnya gitu. Masa Mbak Waza terus gitu. Jadi yang lainnya latihan karena sudah kelas 12. Oke. Sebelum Bapak tutup, Bapak sedikit memberikan tugas ya, oleh-oleh maksudnya, oleh-oleh untuk anak-anak. Silakan anak-anak mengerjakan soal uraiannya itu dan di buku paket yang berkaitan dengan amar dan nahi. Nanti diketik aja, diketik terus jadikan Word atau PDF ya, bisa PDF aja, PDF nanti Bapak kirimkan link Google Form. Nah anak-anak bisa mengirimkan tugasnya di situ. Jadi mereka mengirimkan secara online. Untuk deadline-nya bisa hari Ahad jam 12 malam besok. Oke. Sekian dari Bapak. Jika ada banyak kesalahan, Bapak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf pada anak-anak sekalian. Mari kita tutup dengan pembelajaran pada pagi hari dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak, semoga pembelajaran pada pagi hari ini memberikan manfaat kepada kita dan manfaat kepada lingkungan kita. Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.